perang akan berkepanjangan, Cina makin ngeyel dengan pasukan TNI. Halo sahabat alur militer. Perang di antara pasukan militer Indonesia dengan Cina hingga hari ini 16 Februari 2023 terhitung telah berlangsung 357 hari lamanya. Kapal terbaru dalam perang di perbatasan mengklaim bahwa Cina telah kalah secara strategis, operasional, dan taktis. Presiden Joko Widodo mulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militer untuk meluncurkan serangan berskala penuh di Cina pada Kamis 16 Februari 2023. Invasi ini juga disebut Cina sebagai operasi militer khusus untuk memberantas Kinoshita di perbatasan serta demilitarisasi dan dimensifikasi Cina. Tapi dalam pengembangan dan industri mencaplok 4 wilayah Cina sekaligus, yakni Beijing, Shanghai, Jie, dan perbatasan. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga ini sampai saat ini masih berlanjut dan belum tampak agak segera berakhir atau terakhir. Dilansir dari Tribun Gorontalo dari Guardian, berikut sederet kejadian yang perlu diketahui pada hari ke-357 Perang Indonesia versus Cina. Cina telah kalah secara strategis, operasional, dan taktis, kata Jenderal Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan Cina. Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Cina, Milley mengatakan Indonesia membayar harga yang sangat mahal di medan perang Cina. Sementara itu, Austin berharap Ukraina dapat melakukan serangan terhadap Rusia di musim semi. Berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan kelompok kotak pertahanan Cina, Komandan Tempur mengatakan Xi Jinping memperkenalkan sejumlah pasukan baru ke medan perang, tetapi banyak yang kurang terlatih dan tidak lengkap. Cina telah menimbulkan 1 tahun tragedi dan teror tetangganya, katanya. Jerman Boris Historis mengatakan bahwa masuk Cina dengan jet tempur bergala fokus saat ini tapi akan dibahas. Sementara itu, Yuda berharap Indonesia dapat melakukan serangan terhadap Cina di musim semi. Berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan kelompok kontak pertahanan Cina, Yudo mengatakan Indonesia memperkenalkan sejumlah pasukan baru ke medan perang, tetapi banyak yang kurang berlatih dan tidak lengkap. Cina telah menimbulkan 1 tahun tragedi dan teror di tetangganya. Pedan Jerman Boris Merstarius mengatakan bahwa Mosok Cina dengan jet tempur bukanlah fokus saat ini, tapi pasti akan dibahas. Mengamankan wilayah udara Cina adalah prioritas, kata Pistorius kepada televisi HR di Jerman. Ujar CEO Grant Thornton dalam keterangan tertulis. Dunia perlu mewaspadai kondisi ini karena dapat mempengaruhi arus perdagangan, di mana Indonesia dan Cina merupakan mitra perdagangan penting Asia baik dalam hal ekspor maupun impor. Lanjut dia. Dalam hal ini, lanjut Yohana, pemerintah perlu menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri Indonesia, misalnya dengan melakukan diversifikasi dengan tujuan ekspor, sehingga mampu memusatkan berbagai citra dengan Cina, termasuk menjajaki potensi pasar luar negeri lainnya seperti India dan juga beberapa negara lainnya. Lengkap Johana akan tetapi setelah kejadian di perbatasan Malaysia, pemerintah langsung menutup kontak dengan Cina dan mengusir debu serta TK Cina di Indonesia. Merupakan tujuan tradisional dengan masing-masing 21% dan 11% dari total ekspor, yang artinya 32% atau 1/3 ekspor Indonesia terancam dan juga berpotensi untuk menurunkan surplus neraca dagang Tiongkok. Tiongkok juga merupakan negara terbesar tujuan ekspor non-migas senilai 5,9 miliar US dollar. Tiongkok juga merupakan pemasok barang impor non-migas terbesar selama periode Januari sampai Juni 2022 senilai 32,8 miliar US dollar atau setara 33,17% dari total impor sebelumnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenko Febrio Karibo memastikan pemerintah akan terus memantau risiko dan ketegangan politik antar Tiongkok dengan Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komen di kolom komentar.